Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bahas channel Abang Tulung Agung. Halo guys, gimana kabarnya? Dimanapun anda berada, apapun aktivitasnya, semoga selalu diberi kelimpahan rezeki, badannya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Taala. Oke guys. And her goal is not in her. She's a diamond under her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat membahagiakan sekali dan mengharukan kawan-kawan di tengah jauhnya dari istri, jauhnya dari suami, jauhnya dari orang tua, jauhnya dari anak, perjuangan merantau di negeri ginseng di Korea, masih mikirin Allah, masih mikirin nabinya, masih mikirin hambanya Allah, masih mikirin umat nabinya, masih mikirin masjid, masih mikirin dakwah, masih mikirin bagaimana orang-orang kenal sama Allah, punya tempat untuk sujud dan ruku yang khusus, walaupun semua bumi adalah masjidnya Allah, dan masih mikirin bagaimana kemudian membawa Islam ke tanah Korea ini. Sungguh Allah pasti bergembira, Nabi juga pasti bergembira, dan kita minta sama Allah diterima amal solehnya. Amin. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Allahumma sholli wa sallim wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina Ilahi rabba Islami dina wa bil islami dina Muhammadin wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah La ilaha illallah Astaghfirullah astaghfirullah jami'il muslimina wa li jami'il muslimina muslimat wal muslimat mu'minina wal mu'minina mu'minat wal mu'minat. Rabbana Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina alaina ya maulana maulana innaka antat tawwabur rahim. antat tawwabur rahim. Allahumma Inna nas'aluka wajibati rahmatik wa azaima maghfiratik maghfiratik wa nimata wa nimata min min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin min kulli la ismin tada'lana la tada'lana dhanban illa ghafartah ghafartah wala hamman wala hamman illa farajtah illa farajtah wala hajatan qadaitaha illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. irhamna Irhamna. Allahumma salli wa sallim Salli wa wa sallim barik ala wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi Muhammadin wa wa alihi ashabihi wa ashabihi wa ummatihi wa ummatihi ajma'in. Salatan jina Jina biha min min jami'il jami'il ahwali ahwali wal afat wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat jami'al wa hajat tutahhiruna biha wa tutahhiruna min biha jami'iz dhunubi min jami'iz dhunubi wasayyi'at wa wasayyi'at tarfa'una biha wa tarfa'una biha indaka a'la darajat a'la wa darajat tuballighuna biha wa tuballighuna biha aqsal ghayat aqsal min ghayat jami'il khairat
khairati في جميع fil الخيرات hayati في wa الحياة ba'dal mamat وبعد الممات إنك sami'un سميع qaribun قريب mujibud da'awat مجيب ya الدعوات qadiyal hajat يا رضي اغفر الحاجات lana ya Allah اغفر لنا يا الله Ghaffar ya Ghafur يا غفار يا ya غفور Arhamar Rahimin يا أرحم الراحمين ارحمنا wajburna واجبرنا warfa'na وارفعنا warzuqna وارزقنا واهدنا واهدنا وعافنا وعافنا واعف واعف عنا وعلى طاعتك وعلى طاعتك وخطبك وشكرك وشكرك أعنا يا مولانا يا مولانا قدير يا قدير على كل شيء على يا كل مالك شيء الملك يا مالك يا ذا الملك الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار مع الأبرار واستر عيوبنا عيوبنا وارفع وارفع درجاتنا درجاتنا وحول أحوالنا أحوالنا إلى أحسن الحال إلى أحسن الحال حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير نعم لا النصير حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Semoga diterima doa kita juga. Amin. Kaitannya dengan kader kami, santri kami, Fakih Hilman, insya Allah. Mudah-mudahan saya diskusi sama Pak Setiawan. Mudah-mudahan nanti Adinda bisa, Ananda bisa sekalian kuliah di Korea. Ya, jadi bisa jadi imam tetap di Korea. Amin. Ya, dan kita akan kirim nanti fakih-fakih yang lain. Insya Allah kemarin sih sudah bicara-bicara mereka, insya Allah pada niat mau pertama fakih, beliau kirim salam buat abang-abang yang ada di sini. Minta didoain bisa kembali lagi. Tapi nggak ada masalah kan kalau visa apa, insya Allah. Baik, ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh saudara saya yang namanya sama, Mas Yusuf juga, insya Allah mudah-mudahan inilah pendapatan terbesarnya teman-teman, inilah penghasilannya yang terbesar dari teman-teman, inilah perolehan yang terbesar dari teman-teman ada di Korea. Bayangin saudara, belum tentu di tanah air saudara ikut bangun masjid. Kebayang gak ya? Hah? Bukan santri barangkali, bukan ustaz barangkali, diajak rapat juga nggak mungkin. Kalau donatur di jalan, insya Allah. Betul nggak? Para ustaz yang hadir ya, dari masjid lain juga di Korea ini, inilah kehendak Allah gitu. Tiba-tiba kita orang biasa diamanahin oleh Allah SWT membangun rumahnya. Masya Allah ini, membangun rumahnya loh. Ada arsitek teman saya bangga banget kerja ya di rumah orang besar, di rumah orang hebat, di rumah orang sukses, di rumah pejabat, di rumah orang kaya, di rumah artis, di rumah kemudian pemimpin daerah, di rumah pemimpin partai, di rumah anggota dewan. Kemana-mana dia cerita, saya bangun rumah si fulan, saya bangun rumah si fulan, saya bangun rumah si fulana, saya bangun rumah si A, si B, si C, gitu. Bangga itu. Padahal yang dia bangun adalah rumah manusia. Kebayang gak bila kemudian yang dia bangun adalah rumahnya Allah.
Betul itu. Salah satu cita-cita saya dari kecil juga punya masjid, bangun masjid. Itu salah satu cita-cita saya dari kecil. Kenapa? Saya lihat enak amat ya, kakek-kakek saya didoain secara langsung dan tidak langsung, dapat pahala sujudnya orang, dapat pahala rukuknya orang, dapat pahala baca Qurannya orang, dapat pahala kemudian sholat dan tahlilnya orang, tasbihnya orang, zikirnya orang, sholawatnya orang, istighfarnya orang, dapat pahala ngajinya orang, dapat pahala ngajarnya orang, dapat pahala semua doa-doanya orang. Padahal kakek-kakek saya belum meninggal. Begitu yang saya kemudian ketika kecil melihat masjid kami, Masjid Al-Mansuriyah. Sejak saat itu saya kemudian niat dengan izin Allah SWT membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia. Alhamdulillah udah lebih. Kalau hitungannya rumah tahfiz, di mana rumah tahfiz pasti ada musholanya, insya Allah minimal mushola untuk santri di rumah tahfiz. Sedangkan rumah tahfiz sudah ada 8.000, berarti kurang lebih 8.000 tempat sujud sudah terbangun dari kata-kata sederhana, dari nawaitu sederhana, dari niat sederhana, dari ucapan dan omongan sederhana. Karena itu teman-teman naikin lagi. Setelah jadi di kota ini, teman-teman, kumpulan teman-teman ini bilang, insya Allah Ustaz, kami sekumpulan orang-orang yang membangun Masjid Darussalam Barat, insya Allah akan membangun masjid-masjid lain di kota-kota lain, di Korea, bahkan di seluruh dunia. Ingat omongan kita, ingat taklim kita, bahwa omongan itu adalah tanaman. Omongan itu adalah makhluk hidup yang nanti akan tumbuh besar. Lalu kemudian kita bahkan bisa bicara, kita bahkan bisa melihat ucapan yang kita tanam, insya Allah. Saya punya beberapa kata-kata yang memotivasi. Dan salah satu kata-kata yang memotivasi diri saya adalah begini: upaya apapun dari kita untuk mendirikan, membangun, dan meramaikan rumahnya Allah tentu akan membuat Allah senang, tentu akan membuat Allah itu bahagia, tentu akan membuat Allah itu gembira, dan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata memotivasi saya sekali, termasuk ketika berdakwah. Upaya apapun dari saya, dari kita semua, untuk kemudian ikut berdakwah menyebarkan risalah ilahiyah, risalah kemudian juga kenabian Nabi kita Muhammad SAW, tentu bayarannya bakal gila-gila. Seseorang kerja sama manusia saja itu ditanggung kan? Makannya ditanggung, hidupnya ditanggung, ongkosnya ditanggung, kadang-kadang mesnya juga ditanggung dalam bentuk misalkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya. Bagaimana lagi kemudian kita kerja sama Allah? Bagaimana lagi kita kemudian berkhidmat kepada Allah? Bagaimana lagi kita kemudian melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu hadiahnya bakal lebih besar lagi. Saya Yusuf Mansur terpukau, kagum dengan ayat ke-7 dari surah Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, begitu Allah berfirman kepada saya dan kepada siapapun, saya saat itu susah, saya saat itu sulit, saya saat itu banyak sekali masalah, saya saat itu nggak dianggap sama orang, saya saat itu hina, nggak ada kemuliaannya sama sekali, saya saat itu tidak ada sedikit pun penghormatan dan penghargaan dari manusia kepada saya. Hilang kemudian kedudukan saya sebagai manusia.
hilang kemudian kedudukan saya, cita rasa sebagai seorang manusia, dihina, dimaki-maki, dicaci, diomongin jelek, enggak keluar. Belum lagi kemudian utang banyak. Tapi bagaimana kemudian cara saya ditolong oleh langsung yang maha menolong, ditolong oleh yang langsung maha membantu. Ya, ternyata ayat ini gambarannya, ayat ini jawabannya. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, intan surullah, kalau kamu semua menolong Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Hebat ya? Saya kagum loh sama ayat ini. Oh, jadi kalau saya nolongin Allah, Allah bakal nolongin saya. Kata Allah bukan cuma itu, wa yutsabbit aqdamakum, kedudukan kamu juga akan dibikin kokoh, dibikin kuat. Pengaruh bakal ada, penghormatan bakal ada, penghargaan bakal ada, kemuliaan bakal ada, kesenangan bakal ada, dan kenikmatan, karunia, rizki, bantuan, pertolongan, perlindungan, penjagaan, semua bakal ada. Dan adanya itu adalah sabat, adanya itu sabat, tidak gampang dicabut. Kan ada orang rentan, ada orang itu lemah, entar gembira, entar bersedih, entar senang, entar susah. Entar punya duit, entar nggak ada duit, entar ketawa, entar nangis. Kadang-kadang yang sabar, yang tetap itu justru kesusahannya kadang-kadang. Kalau susah lama betul. Nah, saya melihat ayat ini, oh berarti saya harus menolong agama Allah. Gitu. Ya, kita baca bareng-bareng. Ikutin saya, dengerin, ikutin. Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi teman-temannya pasti punya masalah. Jadi kalau kita datang ya kepada Allah, Allah terima, dan kita tolong Allah, Allah pasti akan tolong kita semua. Ayat inilah ayat yang mengundang siapapun ya menjadi penolongnya Allah SWT. Hebat. Secara Allah kan aslinya nggak perlu ditolong. Dia bisa kok membuat satu bumi ini beriman. Dia bisa kok merubah tempat-tempat ibadah semua, tempat-tempat pelesir bahkan kemudian menjadi masjid-masjidnya bisa. Tapi inilah kemuliaan umat Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kita diundang oleh Allah. Mau nggak nolongin aku kata Allah? Subhanallah. Itu kayak orang ada orang kaya datang ke kita gitu. Ada orang berkuasa datang ke kita. Ada menteri, bupati, gubernur datang ke kita. Ada presiden datang ke kita. Aku butuh bantuan kamu. Kita orang kecil, masa sih Bapak butuh bantuan saya, bantuan apa? Kan gitu. Ini yang ngomong Allah Jalla Jalaluhu. Aku butuh bantuan kamu. Maukah kamu menolongku? Kata Allah. Betul tadi disampaikan beliau. Kita dimintain Allah bantuan dan pertolongan. Kasih tempat mereka yang pengen sujud kepadaku. Masya Allah. Terus kita kan jadi bingung ya. Benar nih ya Allah, Engkau memilih aku gitu kan. Engkau memilih kami untuk menyiapkan tempat sujud buat mereka yang sujud. Iya kata Allah. Aku meminta kamu, aku mohon pada kamu agar kamu menolong aku menyiapkan tempat-tempat sujud buat mereka yang sujud kepada aku. Siapkan tempat-tempat ruku mereka yang ruku kepada aku. Siapkan tempat-tempat berdoa mereka yang mau berdoa kepada aku. Aku minta tolong pada kamu juga agar Quranku bisa dibaca oleh mereka-mereka yang belum bisa baca. Quranku bisa dibaca oleh mereka-mereka yang tidak mau membaca. Aku minta pertolonganmu agar Rasulku diterima dengan baik. Aku minta pertolonganmu agar Rasulku dikenal dengan baik. Agar Rasulku pun diterima sebagai nabinya mereka semua. Sebagai Rasul aku, lalu menjadi junjungan mereka semua.
Sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat ini begitu hebat ya. Sampai ketika saya kemudian menjadi dai, menjadi ustaz, saya bilang sama Allah, apa pantas ini besok masuk jadi ustaz? Sama seperti kita membangun masjid. Apakah ada kemampuan saya, kemampuan kami ya Allah membangun masjid? Ternyata kata Allah apa? Yang penting dari kamu itu niat, yang penting dari kamu itu kemauan. Nanti kamu akan dapat pertolongan kembali. Kita sama dalam tanda petik seperti Musa. Allah minta tolong kepada Musa. Musa bilang, yang benar minta tolong kepada saya. Iya benar. Apa permintaan kau apa ya Allah dariku, kata Musa? Agar engkau datang kepada Fir'aun. Mendengar suruh datang Fir'aun, Musa kembali geleng-geleng kepala, serius nih. Beneran ini, saya harus datang kepada Musa. Iya, kamu datang kepada Musa, anitil qaumadz zalimin, qauma fir'auna ala yattaqun. Suruh kemudian Fir'aun itu kemudian menyembahku, suruh Fir'aun itu kemudian bertakwa padaku. Kemampuan itu tidak ada Musa. Pasukan gak punya, senjata apa lagi, kerajaan juga gak ada. Boro-boro punya apa? Tapi kata Allah apa? Aku yang akan menjadi senjatamu. Selesai. Aku yang akan jadi pasukanmu. Selesai. Apa kata Allah kepada Musa? Udah pergi aja. Inna ma'akum mustami'un. Kamu pergi aja. Aku yang akan jadi kakimu, aku yang akan jadi tanganmu, aku yang akan jadi matamu, aku akan jadi telingamu. Selesai. Mirip juga seperti Ibrahim disuruh datang kepada petinggi-petinggi kerajaannya pada zaman itu. Bahkan diantaranya ada ayahnya dan ada pamannya, ada kakek-kakeknya. Mirip juga kepada cerita Nabi besar Muhammad SAW. Maka yang penting buat kita adalah jangan melihat lapangannya, jangan melihat medannya, jangan melihat kesusahannya, tapi lihatlah Allah. Yang penting kita niat dulu, yang penting kita mau dulu. Alhamdulillah Allah sudah tunjukkan kepada saudara-saudara saya di Baran ini, alhamdulillah jadi masjidnya. Betul itu, betul. Masya Allah. Ada seorang tukang, berarti suka digendong itu, tukang, bukan, aduh, ikat pinggang, tukang ikat pinggang. Dia melihat gak ada masjid di kampung, terus dia berinisiatif ngumpulin orang-orang di kampungnya. Orang-orang di kampungnya malah mencibir. Udah itu tugasnya ulama, bukan tugas kita. Ya tapi kita perlu ada masjid ini, perlu ada musola ini di kampung kita. Iya tapi kan kita orang-orang kecil, petani, kamu juga tukang keliling ikat pinggang. Udah lah, gak usah ngimpi. Yang penting kita sholat Jumat bisa ke kampung orang. Singkat cerita, si tukang ikat pinggang ini gak nyerah. Dia sama anaknya berdua bikin proposal bikin masjid di atas tanah wakaf dia. Terus sambil keliling dagang ikat pinggang itu, masya Allah Pak, dia tawarin itu, mau ikut bangun nggak, mau ikut bangun nggak, mau ikut bangun nggak. Alhamdulillah Pak, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Masya Allah diceritakan. Kemudian akhirnya dia sholat Pak, dia berdoa sama Allah agar dia sama anaknya yang dikasih kemampuan oleh Allah membangun masjid. Itu yang tadi saya bilang, intan surullah yang surga. Ini orang menjelma Pak, menjadi sekaya-kayanya orang di kampung itu, lalu kemudian benar-benar membangun masjid atas nama niatnya dengan izin Allah. La ilaha illallah. Coba bayangkan. Makanya saya bilang, apa sih susahnya buat kalian, wahai masyarakat Indonesia? Apa sih susahnya buat kalian, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air? Milikilah niat nolongin Allah, nolongin Rasulnya.
Coba ya kita mempunyai niat aja nyekolahin satu anak yatim, itu rezeki udah ngeberusut. Jauh ada anak yatim tuh di kampung saya. Udahlah, saya aja jadi kakaknya, saya aja jadi abangnya, saya aja jadi bapaknya. Percayalah, yang tadinya nggak ada yang nyervis motor. Tadi nyervis motor cuma satu, akhirnya berentet jadi 2, jadi 3, jadi 4. Ya. Ini istri saya bawa istri saya. Ya. Siti Maimunah namanya. Ini adalah contoh nyata betapa niat baik itu benar-benar akhirnya menjadi juga barokah dan kemudian menjadi pintu pertolongan Allah. Dulu saya bilang sama Allah begini, ya Allah, saya nggak punya duit, saya pengen banyak duit. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, saya pengen ngangkat anak yatim 1, ya Allah. Saya pengen ngangkat anak yatim 1, ya Allah. Ini kan intan surullah namanya, menolong agamanya Allah juga kan, betul kan? Betul. Nanti kalau anak yatimnya sudah saya angkat, ya Allah, mudah-mudahan jadi jalan rezeki buat saya. Ikutin saya. Satun soruna, wasatur zakuna, bidu afaikum. Kamu bakal ditolong, bakal dikasih rezeki, sebab menolong yang lemah, menolong yang nggak punya, menolong yang nggak mampu, menolong yang kecil, menolong yang membutuhkan. Itu ya. Saya ketika kemudian menangkap anak yatim 1 itu belum tahu dari mana duitnya. 27.000 Pak sebulan. Saya datang ke sekolahan di belakang tempat saya, nyambi. Saya bilang tolong, nanti ada 1 anak. Jadi janji dulu, niat dulu gitu. Datangnya di awal bulan, saya bilang nanti di akhir bulan bayaran anak ini bakal saya bayarin. Tahu gak? 27.000 itu Pak, saya dapat rezeki 20 juta. Sesuatu yang aneh terjadi. Saya nyari duit sedikit juga nggak bisa, kok bisa sampai puluhan juta. Lalu kebayarlah utang-utang kecil-kecil itu, utang kecil tapi banyak gitu. Sadar-sadar, saya mampu membayar utang sampai 15-20 juta. Padahal pemancingnya 27 juta. Dan pemancing ini pun belum ada. Ini kayak saudara nih, kita akan ada bulan Juni bayar, ya kan? Kita bakal ada bayar bulan Juni 2,4 miliar. Demi Allah Pak, bulan Juni masih lama Pak. Sekarang Desember juga belum, baru Desember awal kan? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 7 bulan. Kita berdoa aja mau niat, ya Allah, 2,4 miliar itu Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang akan nanggung. Coba dah lihat nanti rezeki dari Allah. Ntar muncul aja tuh, plong. Tiba-tiba dari 2,4 miliar kita bisa kasih 200 juta, 300 juta. Allah hanya perlu niat baik, Allah gak perlu duit kita Pak. Dia kasih jalan itu loh. Nah sadar saya, hebat banget niat nolongin Allah itu. Akhirnya saya datang lagi ke sekolah. Saya bilang saya minta lagi 1 anak yatim. Alhamdulillah Pak, anak yatim yang kedua jadi istri saya. Untung saya nggak jadi anak yatim lagi. Paham ya Pak? Alhamdulillah. Terakhir, nanti kita beramat-amat. Saya belum lama ke Indramayu. Masa? Jadi saya semuanya. Indramayu ya. Bang Indramayu. Coba tanya si Rohimi. Masjidnya namanya apa lupa saya. Ada satu masjid Pak yang dibangun sama orang yang udah meninggal dunia. Di daerah mana teman-teman? Nah ini lagi saya. Tanya Rohimi atau tanya Busri. Masjid mana yang Ustaz Yusuf Mansur resmiin yang dibangun sama orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ada orang yang sudah meninggal dunia Pak. Ya ikutin saya.
niat yang terucap niat yang terucap enggak bakalan berhenti enggak bakal berhenti dengan meninggalnya seseorang. dengan meninggalnya seseorang. Niat yang terucap Niat yang terucap tidak bakal berhenti tidak bakal berhenti dengan keadaan seseorang. dengan keadaan seseorang. Jadi ini ada orang susah Pak, izin Allah SWT, asal mampu anaknya, main sama anaknya, ngobrol sama anaknya, anaknya 9 Pak, kurang lebih. Ini orang miskin nih, udah miskin anak 9. Tapi Pak omongannya, omongan orang kaya Pak, omongannya omongan orang hebat Pak. Omongannya bukan omongan orang miskin, orang susah, orang kecil, orang lemah. Seperti yang selalu saya motivasi orang-orang. Jangan kamu ngelihat ijazah kamu, jangan kamu ngelihat perolehan gaji kamu. Nanti kamu jadi kecil, omongannya jadi pendek. Punya cita-cita ngumpulin DP loh. Jelek banget kan? Apa cita-cita kamu? Ngumpulin DP Pak Ustadz. Buat apa? Buat beli motor. Jelek banget kan? Kenapa dia ngomongnya seperti itu? Karena dia ngelihat gajinya. Hah? Saya lagi ngumpulin duit Pak Ustadz. Buat apa? Buat nikah. Kan kecil banget. Coba kalau omongannya gede. Inilah Pak Ustadz, saya akan nikahin 1000 gadis. Maksudnya membiayai itu, membiayai pernikahan 1000 jijaka. Gitu, yang pokoknya yang pasangan-pasangan tidak punya duit biar ke saya, nanti saya yang damain. Kan gede namanya, betul nggak? Nah, sekali ngomong begini loh ngomongnya, saya pengen beli 1000 motor. Masjid Abdurrahman Basuri. Hah? Masjid Abdurrahman Basuri. Nah ini namanya Masjid Abdurrahman Basuri. Desanya tanya di mana? Desanya kecamatan. Pak ini nyata Pak. Ini orang kecil, orang miskin, orang lemah, orang nggak punya, orang nggak mampu Pak. Orang desa Pak. Tapi kalau ngomong sama anak-anaknya, nanti bapak mau bangun masjid, nama bapak. Banyak. Sindang. Di Sindang. Udah dapat di Google ya? Pinteran di langsung googling, luar biasa. Cepet. Nanti googling itu udah nggak ada, nanti jadi Yusfik, Yusuf gitu ya. Yusfik, YouTube juga nggak ada, nanti ada Yusuf. Insya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Pak, sampai meninggalnya Abdurrahman Basuri ini miskin. Jadi meninggal sebagai orang miskin. Tapi Pak, inilah hebatnya niat. Ini hebatnya niat. Begitu dia meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anaknya pengen 9 ini. 9 apa 6 begitu. Itu jadi orang kaya semua, Pak. Punya kapal Pak, sekali pergi belayar 3 bulan pulang 500 juta. Pergi belayar 2 bulan dapat 300 juta. Ada yang pulang 1 miliar. Dalam 2 tahun aja pas sejak dia meninggal, tuh anak-anaknya jadi jagoan semua. Lalu kemudian anak-anaknya ingat omongan bapaknya, bahwa bapak kita punya cita-cita, punya omongan, punya impian, pengen bangun masjid nama dia. Lalu dibangunlah masjid, kelasnya paling masjid 19 miliar rupiah. Ada rumah tahfiznya juga. Ada rumah tahfiznya juga. Dan bukan rumah tahfiz, pesantren. Orang gede buat anak. Saya meresmikan sampai dia yang bilang, gila, orang udah mati aja masih bisa bangun masjid. Nah kenapa kita yang masih pada hidupnya, nah, dan jagoan punya? Ini kan gajinya rata-rata 300 juta sebulan. Saya mah gak amin. Kan saya udah semil ya. Mana sih? Ya kita kan bukan orang susah juga. Gaji di atas orang-orang Jakarta yang teh 20 juta ya sebulan, masya Allah. Hah? Tinggal niatnya kita perbesar, betul nggak? Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Ibrahim dan Ismail setelah beliau berhasil membangun masjid. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti للخائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Insyaallah mudah-mudahan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi doa kita semua. Amin. Dan memang Pak Setiawan kalau melihat doa ini, jadi setelah berhasil Nabi Ibrahim dan Ismail membangun masjid, ya, Baitul Ka'bah itu, Baitullah. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Orang yang buat menjaga dan mengembangkan Islam di situ. Nah, ini kan yang doa kita juga kan. Mudah-mudahan ada yang menjaga masjid ini dan bahkan mengembangkannya setelah nanti kita semua pulang. Amin. Ya, Allah, bahkan bukan cuma di masjid ini kita minta, tapi di seluruh masjid di seluruh dunia hingga nanti akhir zaman. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan berdoa dengan doa masing-masing. Saya aminkan dari sini. Silakan. Amin. Amin ya Allah. Baik doa yang terkait dengan utang masjid maupun pribadi kita. Jangan lupa
kepada orang tua, keluarga Indonesia, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Qabul. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Allah, bil Mustafa, dengan seluruh keberkahannya al Mustafa. Siapa al Mustafa? Nabi Muhammad SAW. Balir maqasidana, bayarin tuh utang di bulan Juni. Amin. Bahkan lebih. Dan jadikan kami semua yang ikut melunasinya. Balir maqasidana, sampaikan juga, kabulkan juga semua hajat-hajat kami, semua cita-cita kami, semua doa-doa kami. Balir maqasidana. Terus waghfir lana ma madha, ampuni yang kemarin-kemarin, ampuni yang telah lalu, ampuni yang telah lewat. Waghfir lana ma madha, bahkan tutup rapat-rapat dan rubah munculnya wangi, munculnya yang benar, munculnya yang serius, munculnya yang lempeng, munculnya yang lurus, munculnya yang kemudian bermanfaat dan baik. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, wahai yang maha luas kemuliaannya, wahai yang maha luas kehormatannya, wahai yang maha luas kedudukannya, wahai yang maha luas rizkinya. Insyaallah mudah-mudahan kabul. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi